Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat bertemu secara virtual dalam acara sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Utpadaka Swastika. Baik, yang terhormat Bapak Wakil Rektor, Bapak Medi F. Lombogia SHMM, yang kami hormati Bapak Dr. Roberto Tomahu, MM, Kaprodi Manajemen sekaligus pembicara pada hari ini, yang kami hormati Ketua LPPM Universitas Utpadaka Swastika, Ibu Hesti, selamat bergabung Ibu. Yang kami hormati Ketua Bidang Kemahasiswaan, Bapak Budi, selamat bergabung. Selamat bergabung juga kepada Panitia Seleksi, Ibu Ana, Ibu Lydia, Ibu Nuni, Bu Santi, Pak Dimas, dan Saudara Angel. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara pada hari ini berjalan dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama sambutan dari Wakil Rektor Universitas Utpadaka Swastika kepada Bapak Medi F. Lombogia SHMM, kami persilahkan. Terima kasih. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, hari ini kita bersyukur boleh melaksanakan satu kegiatan sosialisasi, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus Utpas. Sebab itu kami menyambut gembira karena kita sudah awali dulu dengan pembentukan tim seleksi PPKS, maka hari ini juga kita akan sosialisasikan bahwa pelaksanaan program ini bukan maunya kampus, tapi ini adalah tuntunan daripada undang-undang yang mengatakan bahwa kampus itu harus ada PPKS yang berperan penting untuk melindungi setiap mahasiswa dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama berkaitan dengan seksualitas.
Oleh karena itu, apa dan bagaimana PPKS ini, maka kesempatan yang indah kita akan mendengarkan pemaparan sosialisasi ini oleh Bapak Dr. Roberto Tomahu. Dan terima kasih buat panitia yang telah mempersiapkan. Biarlah para mahasiswa boleh mengambil bagian di dalam pencegahan hal-hal ini sehingga tidak terjadi di lingkungan kampus. Ya, saya kira hanya ini saya sampaikan. Ya, berhubung Bu Rektor berhalangan hadir karena sakit, maka saya diminta untuk memberikan sambutan dan menyambut gembira untuk pelaksanaan hari ini biar berjalan dengan baik dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya tadi. Baik, hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Roberto Tomahu, MM. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Nida. Yang saya hormati Wakil Rektor Bapak Medi Lombogia SHMM. Yang saya hormati rekan-rekan dosen Tendik yang ada di Universitas Utpadaka Swastika. Yang saya kasihi anak-anak mahasiswa Universitas Utpadaka Swastika. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kita dalam kondisi yang sehat pada siang hari ini, di mana kita bersama-sama melaksanakan kegiatan yang cukup penting untuk kita laksanakan di lingkungan pendidikan, yaitu sosialisasi pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Utpadaka Swastika pada hari ini. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Medi bahwa perguruan tinggi adalah suatu institusi yang sangat penting di dalam menghasilkan komponen-komponen bangsa yang akan membangun bangsa ini. Oleh sebab itu, kampus harus benar-benar merdeka dan tidak terkekang oleh berbagai hal, termasuk hal-hal yang sifatnya sangat merintangi di dalam dunia pendidikan. Ya, sebelumnya nanti akan saya paparkan berkaitan dengan PPKS yang ada di lingkungan kampus, dan kita bersyukur dari 4 tahap yang dilakukan oleh kampus, kita sudah ada di tahap ketiga, dari membuat akun PPKS, kemudian menentukan calon panitia seleksi, dan akhirnya terbentuklah panitia seleksi untuk Satgas PPKS ini, di mana ada 7 pansel yang sudah terbentuk, 2 tenaga pendidik, 2 dosen, dan 3 dari mahasiswa. Dan pada hari ini kita akan mensosialisasikan untuk pembentukan Satgas yang sangat penting ya buat kampus. Jadi keterlibatan mahasiswa di dalam Satgas ini sangat ditunggu oleh dunia pendidikan. Dan nanti Satgas ini juga nanti akan berkoordinasi dengan LL Dikti di tingkat wilayah, yaitu kita ada di wilayah 4 di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sebelumnya saya akan share screen dulu berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ini merupakan materi yang sudah diberikan oleh LL Dikti 4. Ya, apakah materi saya sudah terlihat? Udah, Pak. Oke. Ya, jadi LL Dikti 4 ini juga concern terhadap PPKS ini. Ya, jadi materi ini dibuat jauh-jauh hari sebelum dibentuk, mengingat PPKS ini sudah semakin marak ya di lingkungan kampus. Nah, ini indikator
kinerja utama LLDikti 4 ya. Jadi berkaitan dengan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan juga anti korupsi yang merupakan sasaran untuk perguruan tinggi di wilayah 4. Saya lanjutkan saja, ini kondisi yang ada di LLDikti 4 ya. Jadi pada Agustus 2023 kita memiliki 438 perguruan tinggi, di mana ada 115 universitas, 23 institut, 173 sekolah tinggi, 59 akademi, dan 48 politeknik. PTS yang sudah memiliki satgas dari 438 ini baru 73 institusi ya. Jadi masih sangat sedikit ya, untuk sekitar 20% ya. Sekitar 20% dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat dan Banten. Nah, LLDikti punya peran ya terhadap PPKS ini, di mana strategi capaiannya adalah nanti diharapkan dapat membuat WA group di seluruh LLDikti 4, kemudian membuatkan surat edaran dan panduan pemberantasan satgas PPKS, dan juga melakukan rapat koordinasi secara rutin ya di seluruh PPKS, satgas PPKS yang terbentuk di LLDikti 4. Ya, ini juga sesuai dengan Permendikbudristek ya, di nomor 30 tahun 2021, khususnya di pasal 1 perihal mengenai kekerasan seksual. Jadi definisi ini akan memperjelas setiap mahasiswa bahwa kekerasan seksual bukan hanya hal-hal yang sifatnya fisik saja, tetapi lebih kompleks daripada itu. Ini penjelasannya adalah kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat ya. Jadi bukan hanya berakibat, tetapi akan berakibat pun juga termasuk di situ ya. Penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai kekerasan atau bukan adalah paksaan atau pemaksaan. Nah, kalau kita lihat di sini 88% dari total kasus kekerasan di lembaga diadukan ke Komnas Perempuan merupakan kasus kekerasan seksual. Ya, ini dari kasus yang diadukan di Komnas Perempuan di tahun 2015 sampai 2021. Dan 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahui kepada pihak kampus karena mungkin juga tidak adanya wadah untuk menyampaikan informasi seperti itu. Nah, dampak kekerasan seksual itu yang pertama adalah menghambat pencapaian prestasi akademik ataupun karir korban. Kita tahu bahwa perguruan tinggi itu adalah suatu lembaga pendidikan yang akan menjembatani calon tenaga kerja, biasanya seperti itu. Jadi perguruan tinggi begitu sangat penting, bila terhambat juga akan menghambat tenaga kerja yang akan belajar, dibentuk dan dilatih perihal untuk bekerja. Dampak yang lain adalah korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
banyak-banyak contohnya begitu ya, seseorang yang mungkin terkena ini membuat mereka jadi inklusif dan kemudian keluar dari lembaga pendidikan. Yang ketiga, berpotensi menyebabkan korban peserta didik keluar sekolah sebelum waktu lulus, pendidik dan tadi kehilangan mata pencarian buat pelakunya umpamanya ya, bukan hanya berakibat buat peserta didik dalam hal ini mahasiswa, tetapi juga pendidik yang ikut ataupun juga tendik yang juga terlibat. Ini kita bisa lihat ya, hampir setiap minggu saya menjumpai di berita itu perihal masalah-masalah seperti ini. Dan ini akan mengakibatkan mendiskreditkan posisi satuan pendidikan. Apalagi di era digital seperti ini, meskipun mau ditutup-tutupi di media massa, pasti yang akan mencari informasi itu bergerilya di dunia maya mencari institusi mana itu. Ya, seperti yang kemarin bukan mengenai kekerasan seksual ya, kebetulan dari kampus kami di Trisakti berkaitan dengan tiket kemarin Coldplay yang akan itu orang nggak pernah diekspos mengenai kampusnya, tetapi karena digital yang luar biasa ini semua orang mencari dan akhirnya terekspos sendiri ya, seperti itu salah satu contoh saja. Apalagi mengenai kekerasan seksual, ini pasti kampus akan terekspos dan membuat kampus pun akan terkena dampak daripada masalah seperti ini. Jadi sangat tidak menguntungkan bila hal ini. Makanya pencegahan itu akan lebih baik dibandingkan bila terjadi. Ada 8 prinsip PPKS. Yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi korban. Ya, jadi nanti kita akan lihat berbagai hal bahwa ini akan melindungi semua pihak yang ada di institusi. Bukan hanya mahasiswa, tetapi juga tenaga pendidik, dan juga dosen. Yang kedua ada prinsip keadilan dan juga kesetaraan. Ya. Yang ketiga ada prinsip kesetaraan hak dan juga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ya, jadi kemudahan ya untuk disabilitas itu mendapatkan perlakuan yang sama dan juga terbantu. Ya, itu juga menjadi hal yang penting di dalam dunia pendidikan. Yang keempat ada prinsip akuntabilitas. Ya, ini keseimbangan menjadi sangat penting di dalam PPKS. Yang kelima prinsip independen, ya, bahwa setiap persoalan itu pasti akan bisa terselesaikan, tidak ada intervensi yang membuat itu tidak bisa rekayasa dan sebagainya, ya. Kemudian ada prinsip kehati-hatian, prinsip konsisten, prinsip jaminan ketidakberulangan itu menjadi sangat penting. Jadi tadi saya sudah sampaikan buat mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, ya, bahkan juga orang-orang yang ada di lingkungan kampus, ya, itu juga akan merasa tidak nyaman bila hal masalah-masalah itu akan terjadi. Nah, ini bentuk-bentuk kekerasan seksual, ya, mungkin kalau menjadi kurang nyaman ya nanti bisa menghindar ya. Ada juga melihat hal seperti ini karenanya kurang nyaman, tetapi ini harus diekspos menjadi hal-hal yang nantinya mencegah hal-hal seperti ini. Ya, seperti halnya menatap korban dengan nuansa seksual, itu juga merupakan salah satu bentuk. Berikutnya mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Ya, dengan persetujuan pun juga melanggar undang-undang ITE ya, seperti itu. Yang ketiga memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh ya, dalam hal ini alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan, menyampaikan rayuan, lelucon atau juga
biasanya itu kalau cocok sweet itu ya. Nah, ini pun juga merupakan bentuk di dalam kekerasan seksual. Apalagi mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan. Ini juga seperti itu, ya. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh sebab itu, ya sebaiknya hal-hal seperti ini dihindarkan, ya. Di DPR pun juga begitu seperti ini langsung terekspos dan terjadi membuat yang bersangkutan pun akhirnya berhadapan dengan sanksi-sanksi yang dibuat oleh partai itu, ya. Berikutnya menyebarkan informasi terkait tubuh ataupun data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Itu pun juga merupakan bentuk kekerasan seksual. Memaksa atau memperdaya korban untuk hamil, begitu ya. Jadi ini juga merupakan bentuk kekerasan seksual. Melakukan perkosaan, melakukan percobaan perkosaan, memaksa atau memperdaya korban, itu juga bentuk kekerasan seksual. Menyentuh, mengusap, meraba, meluk, ya, mengintip ataupun dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi, ya, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi ataupun kegiatan yang tidak disetujui, itu juga bentuk-bentuk, ya. Ini bisa dilihat ya bahwa memberi hukuman bernuansa seksual kalau biasanya dosen, ya. Seperti halnya karena skripsi kamu telat, nanti kita ketemu di hotel. Nah, ini hal-hal yang bisa saja terjadi di dalam dunia kampus, ya. Mempraktekkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi, ya. Wah, cowok kok gayanya kayak begitu. Nah, seperti itu ya. Itu cewek kok rambutnya kayak begini, begitu ya. Atau ya hal-hal yang mencederai seseorang, harga diri seseorang, perihal fisik ya. Berkaitan dengan fisik, terlalu pendek, terlalu tinggi, terlalu hitam ya, terlalu putih dan seterusnya ya. Mengambil ataupun merekam gambar itu juga tidak diharapkan. Kemudian membuka pakaian tanpa persetujuan pun juga tidak merupakan hal yang disarankan ya. Dalam hal ini itu merupakan bentuk kekerasan seksual. Ya, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya ya. Nah, ini dalam hal ini kampus tidak membiarkan terjadinya kekerasan seksual itu dengan sengaja. Jadi harus memperhatikan benar, kekerasan seksual itu harus diperhatikan benar sehingga dapat dicegah untuk hal-hal yang lebih jauh lagi begitu ya. Nah, konsep kunci di dalam kekerasan seksual itu adalah kelumpuhan sementara atau tonic immobility ya. Yang kedua adalah menyalahkan korban atau victim blaming ya. Jadi mengancam begitu ya untuk korbannya atau bahkan Tapi sih kan yang bikin mengancam kelompok balik ini. begitu ya, seperti itu. Yang ketiga tuduhan palsu atau false accusation ya. Itu juga merupakan kok membuat seseorang itu jadi takut untuk memberikan informasinya. Pembebanan korban juga demikian. Penyalahgunaan wewenang biasanya ini yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi ya. Seperti halnya biasanya dosen ya ataupun jabatan struktural ya. Seseorang sehingga seseorang itu merasa tertekan. Nah, ini langkah pembentukan satgas yang akan dilakukan di setiap kampus termasuk juga di kampus kita ya, di mana di dalam proses ini kita nanti akan membentuk suatu satgas, di mana satgas ini nanti ada ketentuan-ketentuannya. Pansel sudah dibentuk dengan beberapa beberapa
waktu yang lalu, di mana ada beberapa step ya, beberapa langkah dari mulai pendaftaran, pengisian, sampai kemudian uji publik yang sudah dilakukan kemarin, baik itu dari kepolisian maupun dari masyarakat ya. Kita sudah lakukan di kampus kita dan terpilih 7 orang yang terbentuk sebagai panitia seleksi Satgas. Ini proses pembentukan Satgasnya. Pansel sudah terbentuk, kita ada dari 6 ya yang lulus ya. 1 tidak hadir. Nanti dari seleksi anggota Satgas ini, kemudian panitia seleksi ini akan menseleksi anggota Satgas yang nanti kalian, dan juga nanti ada dosen ya, tergantung nanti komposisinya berapa jumlahnya. Yang pasti terbentuknya ganjil ya, apakah 5 ataukah 7. Nah, ini syarat anggota pansel. Nah, umpamanya kalian ada di sini, nanti bisa jadi kalian juga terpilih. Sangat banyak manfaat daripada sebagai anggota pansel ini ya, Satgas ini ya. Yang pertama itu adalah, tapi tidak wajib ya, pernah mendampingi korban kekerasan seksual. Ya, kalau kalian ada di sini cukup bagus begitu ya. Yang kedua, pernah mengikuti organisasi di dalam atau di luar kampus yang fokusnya isu kekerasan seksual ataupun gender dan atau disabilitas, dan atau pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual ya. Ataupun tidak, yang paling minimal itu yang D ya, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual ya. Nah, jumlahnya itu paling sedikit itu 3 dan paling banyak itu 7. Di mana keanggotaan perempuan paling sedikit itu 2/3 ya. Jadi kalau umpamanya 7, berarti yang perempuan punya kans lebih besar ya, sekitar 70% ya, 76% gitu ya. Itu adalah perempuan. Nah, dari jumlah yang ditentukan, apakah 5, 3, 5 ataupun 7, itu terdiri dari unsur pendidik, yang kedua tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Ya. Nah, ini untuk pansel ya. Untuk Satgas yang di sebelah kanan, di mana untuk Satgas yang kalian nanti akan direkrut, pertama adalah berjumlah paling sedikit 5. Ya, 5. Jadi untuk pansel aja yang boleh 3 ya. Jadi 5 atau 7 begitu ya. Kemudian keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 sama dengan pansel ya. Kemudian terdiri ketua merangkap anggota itu dari dosen. Ya, dari dosen. Nanti dosen-dosen juga sama akan melakukan pendaftaran, nanti kami akan seleksi ya, siapa dosen yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi anggota Satgas. Yang kedua, sekretaris merangkap anggota ini bisa tenaga pendidik, bisa juga mahasiswa. Tenaga pendidik itu bukan dosen ya, bisa bidang akademik, bisa dari perpustakaan, semua yang bukan dosen itu boleh mendaftar sebagai tendik, begitu ya. Ataupun juga bisa juga mahasiswa, ya. Kemudian anggota itu paling sedikit 50% itu berasal dari unsur mahasiswa, ya. Jadi kalau umpamanya 7, berarti dosennya 1, tendiknya 1, sekretaris. Nah, berarti 5-nya itu dari mahasiswa, begitu ya. Atau sekretarisnya dari mahasiswa, tendiknya salah satunya ada di Satgasnya sebagai anggota. Itu kalau komposisinya 7 ya. Kalau 5 berarti ya pasti dosennya 1 ya. Yang kemudian yang 4 itu dari mahasiswa ya. Karena nanti di sekretaris pasti bisa mahasiswa, bisa tendik ya, seperti itu.
Ini nanti setelah terbentuk kalian akan membuat suatu konten media sosial baik itu tertulis ataupun tidak tertulis ya. Itu akan kalian sosialisasikan di lingkungan kampus. Ya, di lingkungan kampus Utpadaka Swastika. Ya, saya berharap semua prodi yang ada di universitas ini bisa ikut terlibat ya. Di sini ada prodi hukum yang ikut di di Zoom. Mahasiswanya ada dari hukum? Nah, belum kelihatan ya. Tidak ada sepertinya ya. Padahal yang dari hukum itu perlu itu sebenarnya ya untuk pengalaman kalian sebagai bagian di dalam suatu satuan yang dibentuk di universitas. Ya, kemudian ada dari TI, dari SI, kemudian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya pastinya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, Satgas nanti di tingkat pendidikan ada tugasnya itu edukasi tentang pencegahan ya, yaitu membantu pemimpin perguruan tinggi dalam hari ini rektor dan wakil rektor untuk menyusun pedoman PPKS. Nanti dibantu juga ya oleh Pansel. Kemudian mensosialisasikan ini di tingkat mahasiswa. Kemudian penanganan laporan juga demikian ya. Penanganan laporan yang paling penting adalah Satgas PPKS ini bukan orang yang suka cerita-cerita gitu ya ke semua, tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi harus bisa menjaga kerahasiaan laporan. Itu penting. Dan satu lagi saya ingin ingatkan bahwa ada kode etik di dalam Satgas ini, di mana bila mana terjadi Satgasnya itu malah tidak melakukan tugasnya dengan baik, nah kami pun akan mengajukan untuk diganti ya, dan kemudian kami Pansel masih bekerja untuk melakukan seleksi lagi bila mana dibutuhkan, seperti itu. Jadi pencegahan ini juga ada dua tingkat, pertama di tingkat institusi dan tingkat individu. Ya, di tingkat institusi mewajibkan mahasiswa pendidikan teknik mempelajari modul. Yang kedua, merumuskan kebijakan. Yang ketiga, mengadakan komunikasi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sedangkan individu, yaitu pembatasan pertemuan individu di luar wilayah jam operasional dan atau kepentingan kampus. Seperti halnya melakukan belajar kelompok, ya, tempatnya di pendopo. Pendoponya gelap sekali. Nah, ini belajar kelompok atau belajar kelompok ini ya. Nah, itu di luar jam kampus itu juga harus dibatasi. Kemudian permohonan tertulis untuk mendapatkan persetujuan untuk pertemuan-pertemuan ya. Kalau bisa dilaporkan, termasuk juga bila mana menggunakan tempat yang lain ya. Ini penting ya, seperti halnya mahasiswa diminta contoh ya, nggak ada di kampus kita begitu ya. Diskusi mengenai skripsi di hotel. Nah, ini kan ya mungkin bisa jadi di hotel, bukan dalam artian mungkin yang dosennya sedang melaksanakan seminar begitu ya, berbicara di seminar. Nah, itu dilaporkan supaya ada buktinya, bukan nanti malah disalahkan begitu ya. Ini kami bertemu di hotel, padahal di hotel pada waktu itu dosennya sedang menjadi pembicara di salah satu seminar. Itu datang aja ke hotel, padahal udah negatif saja gitu ya. Nah, ini juga harus bisa dihindari, padahal dosennya ada sebagai pembicara. Itu bisa saja terjadi. Kalau dosennya kan bisa diblame juga ya. Ini Pak, saya kemarin diajak dosen ke hotel, ini ada buktinya WA. Nah, tapi kalau sudah melaporkan ke Kaprodi, Kaprodi akan cross check. Ternyata enggak ini Pak, ini laporannya enggak seperti itu. Karena sudah melaporkan ke Kaprodi. Nah, di dalam menangani ada proses yang harus dilakukan oleh Satgas. Yang pertama adalah menerima laporan. Ya, harus sederhana dan mudah diakses, enggak usah dilempar-lempar ya begitu ya. Atau sibuk juga, harus benar-benar care ini ya.
Pertama, Satgas harus melakukan identifikasi korban, menyusun kronologi, inventarisasi, mendengarkan dengan baik-baik itu yang disampaikan oleh si korban dan benar-benar care gitu ya. Kemudian melakukan pemeriksaan ya, tidak langsung membuat justifikasi, itu paling penting untuk Satgas ya. Dan kemudian tidak berlama-lama karena paling batasannya itu 30 hari kerja ya. Kalau sudah lama sudah hilang barang buktinya dan sebagainya. Ya, kemudian merupakan hak pendidikan ya, pekerjaan terlapor dapat diberhentikan sementara. Jadi untuk sementara waktu nanti kita akan tindak lanjuti untuk ke tingkat institusi bila mana itu tendik ataupun tenaga pendidik. Yang kedua, menyusun kesimpulan rekomendasi dan kemudian yang paling penting adalah melakukan pemulihan untuk korban dan berusaha agar tindakan pencegahan ini tidak berulang. Itu yang paling penting ya. Nah, jika ada kekerasan seksual, maka 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pendampingan, konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial. Satgas pasti nanti akan ada bintek-bintek yang dibuat oleh Dikti maupun dari pusat. Termasuk juga waktu kemarin dari pemerintah daerah juga melakukan pendampingan untuk Satgas. Jadi Satgas nggak usah takut ya. Waduh, saya belum pernah punya pengalaman dan sebagainya. Jangan takut. Nanti ada bintek-bintek yang membuat kalian akan semakin mumpuni. Ya, kemudian perlindungan. Jadi tidak ada ancaman baik itu dari pimpinan ataupun manapun juga, termasuk dari institusi, ya dari tingkatan apapun juga, ya karena kalian nanti akan juga mempunyai perlindungan dari LLDikti, baik itu LLDikti 4 ataupun juga LLDikti pusat, ya Ristek Dikti, termasuk juga pemerintah daerah juga, ya bahkan kemarin pemerintah daerah katakan untuk privasi korban pun juga selalu diberikan laporan tapi dengan inisial ya, jadi kerahasiaan penting. Kemudian pengenaan sanksi administrasi ya, baik itu ringan, sedang ataupun berat, itu perlu dilakukan. Dan kemudian pemulihan korban, baik itu tindakan medis, rohani, terapi fisik, terapi psikologis, termasuk juga bimbingan sosial. Nah, ini nanti panduan bisa dilihat di Instagram LLDikti Wilayah 4 gitu ya. Ya, ini diharapkan paling lambat dibentuknya itu 30 November ya. Ini sudah di tanggal 2. Sebenarnya kita sudah kelewat ya, tetapi masih ditolerir oleh LLDikti 4 bahwa Satgas ini diharapkan sampai akhir tahun ini bisa terbentuk ya. Kita usahakan Ibu Rektor, Wakil Rektor juga dan semua Kaprodi bisa memfasilitasi ini sehingga kegiatan pembentukan Satgas ini bisa terbentuk di tahun 2023. Tidak harus menunggu karena apa? Semua kejadian bisa terjadi ya, termasuk juga penekanan-penekanan dari dosen, hal-hal itu bisa kalian tanyakan ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Perihal mengenai sosialisasi ini, kita akan masuk di dalam tanya jawab ataupun nanti saya langsung serahkan kepada moderator Mbak Lisda. Saya kembalikan, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya serahkan kepada moderator, silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom chat. Tanya mengenai tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Atau Raise hand, boleh. ya, atau bisa langsung raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Dan jangan lupa isi presensi yang sudah di-share oleh panitia, linknya sudah ada di meeting chat. Siapapun teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan silakan isi formulir kehadiran, linknya ada di chat. Ada yang mau tanya?
Jangan takut-takut ya menanyakan apa saja ya perlu kalian lakukan mulai dari sekarang ya untuk keterbukaan juga. Saya boleh Pak. Boleh silakan Mbak Nida Perkenalkan nama saya. Sudah ada yang raise hand? Itu ada yang sudah bicara Bu siapa tadi Yorentina ya. Silakan mahasiswa. Perkenalkan nama saya Yorentiana Rafu dari Prodi Teknologi Informasi. Saya ingin Silakan bertanya. raise hand dan on kamera juga on speaker untuk yang ingin bertanya. Silakan. Ada Yorentiana Rafu. Boleh? Silakan silakan bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama lengkap saya Yorentiana Rafu dari Prodi Teknologi Informasi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk tidak terjerumus dalam karakter negatif di era perkembangan teknologi masa kini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari Yorentiana Rafu, mohon dijawab Bapak Roberto, silakan. Ya, terima kasih Yorentiana Rafu ya. Cukup bagus pertanyaannya. Ya, bagaimana mencegah agar kita tidak mengikuti kondisi yang ada begitu ya. Karena pasti semua itu pasti dari lingkungan dan juga habit ya atau kebiasaan. Kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang semakin lama semakin sehat ya, semakin baik ya. Seperti halnya kekerasan seksual itu kan karena berbagai yang masuk, yang input yang masuk yang ada di dalam otak kita yang akhirnya kita output di dalam proses kemudian outputnya keluar ya sehingga menjadi sesuatu yang seperti halnya yang sangat sederhana mengenai perundungan ya membuli begitu ya itu kadang-kadang ya menjadi suatu hal yang biasa bahkan tidak jarang buliannya itu membuat seseorang jadi terganggu atau merasa terkekang begitu ya di dalam hal-hal yang dilakukan. Nah, ini yang kita harus hindarkan ya bahwa kekerasan seksual ini tadi sudah disampaikan itu sangat luas pemahamannya. Jadi untuk mahasiswa tadi yang ditanyakan oleh Rafu tadi ya, Yosana Rafu ya, itu sangat benar ya bahwa kita harus menjaga diri agar kita menjadi sesuatu yang tidak menjadi habit begitu ya mengenai perundungan itu ya, ya yang mengenai fisik ya khususnya ya, pendek lah, keriting lah, lurus lah, hitam lah dan sebagainya itu menjadi sesuatu bercandaan yang kadang-kadang menjadi yang sudah disikapi yang lain menjadi hal yang biasa. Saya katakan mulai Satgas ini terbentuk itu juga bukan hal yang biasa lagi ya. Jadi harus dihindarkan. Kalau ada laporan dari siapapun pasti kita akan tidak lanjuti ya. Oleh sebab itu hal-hal seperti itu harus kita biasakan untuk tidak kita lakukan juga begitu ya. Jadi tergantung daripada lingkungan dan juga daripada inisiatif dari kita untuk menghindar dari hal-hal seperti itu ya termasuk juga ucapan-ucapan yang kurang pas sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang biasa ya kita jadikan itu bukan hal yang biasa juga begitu ya ya hal-hal yang kalau kita lihat ini bahasa-bahasa yang kurang pas begitu ya ini yang harusnya kita hindarkan. Jadi benar tadi sama Rafu ya kita harus biasakan dengan hidup sehat dengan kata-kata yang baik ya dengan perilaku-perilaku yang baik hal-hal bully yang tadinya menjadi biasa ya kita harus hindarkan. Saya pun juga sebenarnya suka gitu ya kalau bercanda-bercanda tetapi lama-lama kalau saya sudah di pansel saya juga harus harus berhati-hati di dalam memberikan perkataan-perkataan karena kata-kata saya juga bisa jadi mencederai seseorang di dalam hal yang sifatnya psikis tadi ya. Jadi kepada seluruh mahasiswa ya perilaku-perilaku yang mungkin bisa akan terjadi ya kita harus hindarkan dengan
Ya pertama membangun lingkungan yang baik ya, terus membiasakan dengan perihal hal-hal yang sehat begitu ya. Seperti halnya kita seringkali melihat atau menonton sesuatu film-film ya yang membuat kita akan terpengaruh, yaitu akan mempengaruhi pikiran kita dan menjadi hal yang biasa begitu ya. Mengenai candaan-candaan yang tadinya kita bilang itu biasa, sekarang ada undang-undangnya ya. Jadi ada undang-undang ini yang harus kita nanti jangan sampai ya, bukan hanya di tingkat kampus, nanti kalau sudah sampai pelaporan ke tingkat kepolisian kan ada tindak pidana ya. Kekerasan ini ada TPKS-nya, tindak pidana kekerasan seksual, namanya TPKS ya. Jadi benar yang Raff bilang, kita harus hindarkan ya, kita harus menseleksi kata-kata yang kita ucapkan, bukan sesuatu candaan-candaan yang akhirnya mencederai orang lain. Mungkin itu saja kepada Rafu ya, kalau mungkin cukup jelas ya. Saya serahkan lagi kepada moderator. Di kolom chat ada pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pemaparannya juga. Mungkin sudah cukup ya, Rafu ya. Baik, ada pertanyaan Sudah, Pak. lain? Terima kasih. Iya, saya tambahkan lagi, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh mahasiswa yang ikut di sini untuk bisa ikut ya. Menjadi anggota Satgas itu banyak sekali keuntungannya, manfaatnya banyak sekali. Ya, pertama, wawasan kalian pasti akan lebih luas. Ya, wawasan kalian pasti akan lebih luas, kalian akan berteman dengan seluruh mahasiswa juga, seluruh standik, seluruh dosen ya di lingkungan wilayah 4 yaitu Provinsi Jawa Barat dan juga Banten. Kalian akan mengenal seluruh mahasiswa, itu keuntungan yang luar biasa. Pasti akses untuk pekerja pun juga pasti ada di sana ya. Yang kedua adalah pasti kalian dengan menjadi seorang Satgas, kalian pun juga harus menjadi panutan buat teman-teman ya. Panutan tetapi juga menjadi penjaga ya, penjaga kekerasan seksual ini tidak terjadi. Itu berarti suatu peranan yang sangat penting di lingkungan kampus ya, menjaga lingkungan kampus ini tetap sehat, terjaga dari hal-hal kekerasan seksual itu, sehingga pelaksanaan pendidikan itu bisa berjalan dengan baik ya. Kalau itu bisa kalian lakukan dan menjadi suatu prestasi yang bagus, kan ke depan siapa tahu kalian jadi apa itu ya, Satgas di tingkat yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai tingkat menteri gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa. Daftarkan diri Anda menjadi anggota Satgas, ataupun kalau kalian punya kandidat untuk anggota Satgas, kalian bisa mengusulkan ya, bahwa sekali lagi akan banyak manfaatnya untuk mahasiswa ya. Pasti kalian akan dikenal dosen pertama ya. Dosen akan lebih apa itu istilahnya lebih respect ya pada anggota Satgas, khususnya yang mahasiswa ya, karena mereka pun juga harus menjaga wibawa seorang dosen pada waktu berkata-kata di depannya ada anggota Satgas gitu ya. Nggak bisa macam-macam gitu ya, baik dosen ataupun bahkan struktural sekalipun ya, sampai tingkat tertinggi pun bila mana itu dilakukan, Satgas punya kewenangan yang penuh ya. Kalau kalian terhambat di lingkungan institusi, kalian bisa ke LL Dikti 4 ya, itu sangat-sangat menguntungkan buat anggota Satgas. Saya nanti juga bercakap dengan Bu Rektor perihal mengenai komposisi, apakah kita komposisi 7, apakah komposisi 5 ya. Yang pasti mahasiswa pasti 50%, jadi lebih besar gitu ya komposisinya. Mungkin itu saja. Terima kasih, tambahan saja. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya tadi, pemaparannya sangat-sangat jelas. Baik, untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana pencegahan sekaligus penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan Universitas Utpadaka Swastika gitu, atau ada yang ingin bertanya tentang bagaimana cara mendaftar, kemudian persyaratannya mungkin ada yang belum mengerti gitu, silahkan
raise hand dan on cam untuk bertanya. Ya, sebagai informasi untuk calon Satgas yang baru mendaftar itu baru 2, sangat minim sekali ya. Sangat minim, yang dibutuhkan 5, yang calonnya aja baru 2. Seharusnya sih ya lebih banyak, lebih bagus begitu ya. Jadi kalau seleksi itu ada pilihannya, seperti itu akan lebih bagus begitu. Jadi masih terbuka luas. Teman-teman kalau bisa di kelasnya pun juga syukur-syukur ada di prodi hukum, TI, SI, ya, ataupun di FEB yang ada terlibat di Satgas BPKS itu, ya, itu sangat menguntungkan. Yang pertama, ya kalian dengan Satgas itu tidak bisa semena-mena, ya, dosen berperilaku terhadap mahasiswa, ya, atau antar mahasiswa, ya, seperti itu. Jadi menjadi pelindung juga buat teman-temannya juga, ya. Ya, silakan ada lagi. Ya, sebagai informasi, link pendaftaran Satgas juga sudah tersedia di mading-mading beberapa titik di lingkungan kampus gitu. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar, silakan cek di mading masing-masing. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ada Yohana Putri Amelia, ada yang ingin ditanyakan, Maria Geni, kemudian ada Yogi Supriyatna, Nathan Alvinova. Silakan, ada yang ingin bertanya? Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya di YouTube-nya Utpas, boleh silakan. Silakan chat di kolom chat bagi yang ingin bertanya. Ya. Jadi sebelum ini Satgas terbentuk ya, jadi kalaupun ada laporan, sampaikan ya, sampaikan ke kami, ke Kaprodi atau ke Pansel ya, bila mana ada hal-hal yang mungkin kurang nyaman di dalam pelaksanaan pendidikan perihal mengenai kekerasan seksual, ya, atau kalian mau berdiskusi, itu kami terbuka begitu ya, untuk kalian membuat suatu laporan ataupun juga informasi berkaitan dengan tindakan-tindakan yang menurut kalian ini kekerasan seksual ataupun juga sepertinya kekerasan seksual, kalian bisa mendiskusikannya. Ya, mungkin itu yang sedikit saya tambahkan. Pak Robert, terima kasih Bapak. Ada yang ingin disampaikan, Bu Hesti? Iya, Ada yang ingin disampaikan? Pak Robert, mungkin kan kemarin kan untuk panitia panselnya itu sudah terbentuk ya. Iya. Artinya kalau misal pun dari Satgas, dari mahasiswa itu belum ada, berarti kan mau tidak mau pansel yang masih berperan. Mungkin dari mahasiswa yang belum membentuk Satgasnya tersebut, nah untuk panselnya itu siapa-siapa saja nanti yang bisa menghubungi, karena kan sampai saat ini baru 2 yang mendaftar, seperti itu. Jadi kalau yang tadi Pak Robert katakan mungkin sudah ada Pak Robert, terus lebihnya kalau misalnya Pak Robert memang tidak ada di tempat pada hari yang mungkin mahasiswa itu ada kendala atau masalah, bisa menghubungi siapa gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, jadi untuk panitia seleksi ini memang sudah terbentuk ya dari dosen, itu saya sendiri dan juga Ibu Santi ya, itu dua-duanya dosen dari FEB ya, karena kemarin kebetulan yang mendaftar itu ada beberapa yang terseleksi, ada 2 begitu ya. Kemudian untuk tendik ini ada 2 juga ya, yaitu Bapak Dimas
Ya, Bapak Dimas ini memang ruangannya agak sedikit terpencil. Ya, di atas di IT ya. Bapak Dimas itu juga di Kaprodi SITI ya. Kemudian ada di administrasi di depan itu Yuanita Carolina. Ya, Yuanita Carolina. Kemudian oh ya, dosen satu lagi saya maaf tadi katakan ada Lydia Kartika Dewi. Itu tenaga pendidiknya ada 3, yaitu saya sendiri, kemudian Ibu Santi, kemudian Mbak Lydia, ya itu dari unsur dosen. Untuk tenaga kependidikan itu Mbak Nuni atau kepanjangannya Yuanita Carolina dan juga Mas Dimas. Kemudian untuk dari unsur mahasiswa itu ada 2. Yang pertama adalah Deandra Aprilia Nirwan, ya. Dan juga yang terakhir adalah dari mahasiswa manajemen. Ya kalau manajemen saya hafal ya. Kalau nggak salah Deandra akuntansi ya. Ya. Kemudian Angela Permatasari itu dari unsur mahasiswa untuk Pansel. Jadi ada 7, 3 tenaga pendidik ya, yaitu dosen, 2 dari tenaga kependidikan ya, dan 2 dari unsur mahasiswa. Ya, tapi kalau nanti untuk Satgas itu nanti 50%-nya itu perempuan ya, dan juga mahasiswa. 2/3-nya perempuan dan 50%-nya adalah mahasiswa. Mungkin itu Bu Hesti sedikit menambahkan dari Pansel yang mungkin untuk sementara sebelum Satgas terbentuk mereka akan bekerja dulu menanggulangi kekerasan seksual bila mana terjadi ya. Jadi hal-hal yang lumrah itu kita harus lihat tadi dari materi tadi ya, bahwa kalau itu lumrah tapi tidak diperkenankan ya jangan dilakukan ya, seperti halnya siul-siul, menatap dengan hal yang kurang pas gitu ya, terus atau hal-hal yang tidak senonoh, kata-kata yang melecehkan ya, merendahkan, itu sudah mulai sekarang udah mulai dihindarkan ya. Karena sudah ada undang-undang yang melindungi untuk pencegahan itu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau tanyakan ataupun tertarik juga silahkan langsung menghubungi ya. Dari kemarin dan nanya, yang BEM boleh nggak? Boleh, saya katakan dari BEM pun juga boleh ikut terlibat sebagai Satgas BPKS ini. Ya, pasti banyak keuntungannya untuk anggota Satgas ini. Ya berharap sih nanti di bulan Desember nanti dibuatin pentahapan. Yang pertama adalah pencalonan, yang baru 2 ini terlalu sedikit ya. Sangat sedikit sekali. Mas Yogi mau mendaftar sebagai Satgas? Iya boleh Pak, nanti saya daftar ke Pak Dimas. Ya, ya. Iya. Boleh. Ya, dari tenaga pendidik ya. Gitu ya. Iya Pak. Tapi memang secara kriteria itu untuk mahasiswa ini dari mana Pak? Kalau saya kan pekerja nih Pak. Iya. Untuk mahasiswa nanti ke masing-masing prodi dulu boleh begitu ya, atau langsung ke linknya sudah ada begitu ya. Jadi yang bekerja pun juga tidak menutup kemungkinan begitu ya, bahkan mungkin melindungi juga yang mahasiswa yang bekerja, karena memang mahasiswa kita ini kan hampir 70-80% itu kan bekerja ya. Jadi kita pun juga perlu melindungi juga ya buat mahasiswa yang bekerja juga begitu ya. Yang pasti sih punya care ya, punya care terhadap kepedulian terhadap kekerasan seksual ya. Bahwa ini adalah hal yang bukan yang biasa, tetapi hal yang luar biasa yang harus dicegah begitu. Ya boleh nanti Mas Yogi boleh, yang lain ada siapa nih? Ada Arya, ada Christian, ada Desi ya. Silahkan mendaftar untuk sebagai anggota Pansel Satgas. Sebagai Satgas PPKS. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nida, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ya, bagi teman-teman sangat banyak peluang ketika kita memang
menjadi satuan tugas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di wilayah Universitas Padang Swastika gitu khususnya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dan memang sudah siap menjadi Satgas, silahkan mengisi formulir pendaftaran Satgas, ada di meeting chat Zoom pada hari ini, atau kalian bisa melihat di mading-mading, beberapa titik mading di kampus Universitas Padang Swastika. Begitu. Ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Baik, jika memang sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roberto Tomahu sebagai pembicara kita pada hari ini. Terima kasih juga kehadiran Bu Hesti sebagai Ketua LPPM. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa baik dari Prodi FEB, FTD, dan Hukum. Terima kasih banyak atas luangan waktunya pada hari ini. Semoga acara kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kami tutup acara sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Padang Swastika. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak foto dulu. Foto bersama. Foto bersama ya sebelum kalian keluar ya. Mohon dinyalakan kameranya semuanya. Kita akan foto bersama. Foto ya, dinyalain semuanya ya videonya. Kameranya di on kan. Oke, di Yang belum silakan. videonya mohon dihidupkan ya on kamera. Maria Deni, Rahel, Anastasia, Estaria Waru. Operator mohon dibantu ya. Foto yang pertama ini ada 2 halaman ya. Satu dulu ya. Satu, 2, 3. Slide Oke, kedua. mari udah. kita siap-siap, kita foto bersama. Satu, belum ada. Sekarang slide kedua ya. 1, 2. Ya. Sudahkah? Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Icon PPKS apa nih? Apa, Bu? Simbol PPKS apa? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, set list dulu ya izin ya. Terima kasih. Terima kasih.